Memang tema kali ini adalah sebuah tema yang sebetulnya mengungkapkan tentang sesuatu yang sangat berharga dalam agama kita, sesuatu yang tak ternilaikan dalam ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang seribu sayang, dia bagaikan sebuah permata atau sebuah mutiara yang sepertinya redup dan hilang di tengah masyarakat kita. Permata atau mutiara yang hilang ini sesuatu yang sangat berharga dan harus kita cari lagi, ya, sebab jangan sampai kita terutama di Indonesia ini tidak mengenal mereka, ya. Saya melihat ini sebagai sebuah fakta di lapangan. Misalnya banyak orang yang nggak kenal sama sekali siapa itu Imam Hasan, siapa itu Imam Hussein, ya, siapa itu Siti Fatimah, apalagi kalau sudah misalnya jauh ke bawah, siapa itu Imam Ali Zainal Abidin, siapa itu Imam Muhammadul Baqir, siapa itu Imam Ja'far As-Sadiq, ya. Ini nama-nama yang cukup asing bagi sebagian besar kaum muslimin di Indonesia. Bukan karena mereka nama-nama ini tidak ada dalam Islam, sesungguhnya ini adalah permata-permata, mutiara-mutiara. Tapi kaum muslimin sepertinya tidak kenal mereka. Karena itu saya menyebutnya, ya, ini seperti sebuah mutiara yang hilang ini, ya. Sayang gitu. Kita kalau kehilangan cincin akik saja kita bisa mencarinya berhari-hari. Kalau kita kehilangan permata, kita akan coba bahkan pergi ke dukun mungkin, pergi ke orang ahli supaya bisa ditemukan kembali barangnya yang hilang, gitu, ya. Apalagi kalau yang hilang ini adalah Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kemudian kita perlu gali, ya. Sekarang kita ingin lihat dahulu, benarkah bahwa Ahlul Bait itu adalah bagaikan mutiara, bagaikan permata yang sangat mahal, bahkan lebih mahal dari langit dan bumi. Nah, kalau kita ingin melihat bahwa betapa berharganya ini Ahlul Bait, kita hanya tahu harga mereka itu dari ayat suci Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab hanya Allah dan Rasulnya saja yang tahu harganya sesuatu di sisi Allah. Kita sebagai manusia biasa sangat subjektif memberikan penghargaan kepada sesuatu. Saya kasih contoh saja, misalnya anak kecil, kalau kita tawarkan kepada anak kecil ini dua pilihan, antara es krim dengan intan permata, pasti si anak kecil ini akan mengambil es krim. Intan permata yang berharga di mata dia tidak ada harganya. Kenapa? Ya, karena belum dewasa, karena kebodohannya, karena tidak ada ilmu. Tapi orang tua yang mengerti, maka dia akan pasti memilih intan permata, karena dengan itu dia bisa membeli ratusan bahkan ribuan es krim. Kira-kira begitu. Kita kalau dalam menilai siapa yang berharga di sisi Allah, siapa intan permata di sisi Allah, saya tidak bisa menilainya karena saya tidak tahu sesungguhnya siapa yang paling bernilai di sisi Allah setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang paling tahu itu adalah Allah dan Rasulnya. Nah, karena itu kalau kita ingin tahu bahwa apakah benar Ahlul Bait itu adalah intan permata di sisi Allah, hanya lewat Al-Quran dan lewat hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya ingin menyebutkan beberapa hadis Nabi yang menyebutkan betapa Ahlul Bait ini adalah permata, betapa mereka adalah intan permata yang sangat-sangat berharga di sisi Allah. Tapi sayang seribu sayang, sepertinya mereka tidak kita kenal, yang seharusnya kita gali. Karena mereka inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai pintu-pintu yang membawa kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran itu ada ayat wa'tul buyuta min abwabiha. Datangi rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Tentu maksud firman Allah di sini bukan sesederhana yang kita fahami. Masuk rumah harus lewat pintu, itu mah sesuatu yang sangat aksiomatis yang nggak usah diajarin kalau masuk rumah lewat pintu. Maksud ayat ini adalah sebuah peringatan kepada kita. Kamu kalau ingin ke Allah, ingin sampai kepada Allah, maka lewatlah pintu-pintunya. Nah, pintu-pintu ini pertama-tama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu disebut dengan Babullah, pintu Allah. Ahlul Bait adalah pintu-pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ada sebuah hadis Nabi bersabda begini. Nabi bilang, tawassalu bi wa bi ahli baiti ilallah. Bertawassullah kamu lewat aku dan lewat ahlul baitku untuk kamu sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu la yuraddu mutawassilun bina. Karena sesungguhnya orang yang bertawassul lewat kami tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis ini sebetulnya menginformasikan kepada kita betapa Nabi adalah manusia yang sangat mulia di sisi Allah, yang apabila kamu bertawassul menyebut namanya, kamu akan sampai kepada Allah. Artinya dia adalah pintu Allah. Dan betapa Ahlul Bait Nabi adalah pintu-pintu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang apabila kamu bertawassul dengan mereka, kamu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kenapa para ulama, para urafa, para sufiyin bahkan, itu mereka dalam syairnya mereka berkata begini, anta babullah ayyumri'in atahu min ghairika la yadkhulu. Wahai Muhammad, engkau adalah pintu Allah. Siapapun yang datang kepada Allah tanpamu, maka mereka tidak akan masuk ke tempat tersebut. Artinya memang pertama Nabi adalah permata yang luar biasa agungnya, yang kita harus terus cari dan harus kita ketahui siapa Nabi, harus kita bertawassul dengannya, harus kita memohon kepada Allah lewatnya, harus kita cinta kepadanya, harus kita memberikan segala kecintaan kita kepadanya, karena ini permata yang luar biasa. Dan yang kedua adalah Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau Nabi bisa jadi kita mudah-mudahan insya Allah kita cukup akrab dengannya, karena wajib kita beriman kepadanya. Tapi kalau Ahlul Bait Nabi ini seperti yang kita katakan, seperti permata yang hilang. Sayang sekali kalau permata yang begitu indah dan begitu berharga ini tidak kita temukan. Untuk kita mengajak kaum muslimin, siapapun yang menonton acara ini, untuk mencari ulang permata-permata yang hilang ini. Mereka adalah Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadis yang sangat terkenal yang disebut dengan haditsus tsaqalain memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada kitab Allah
dan itrah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inni tarikun fikumul thaqalain, kitab Allah wa itrati ahla baiti. Kutinggalkan kepada kalian dua peninggalan yang agung. Pertama kitab Allah, dan yang kedua adalah itrah keluargaku. Karena itu pemirsa yang kami muliakan, keluarga Nabi, ahlul bait Nabi adalah sebuah permata yang harus kita temukan dalam hidup kita.